Singkat cerita, setelah pada satu video kemarin, isinya adalah full marah-marah dari awal sampai dengan videonya selesai. Maka pada kesempatan kali ini, sebagian isi ceritanya adalah tentang kisah perjalanan dari Cray menuju ke dalam kantor pusat dari para hunter yang kebetulan terletak pada benua yang berbeda, alias berada pada negara lain yang jauh dari negara Zebrudia. Namun, sebelum Cray melakukan perjalanan anehnya itu, kita pun akan lebih dulu diperlihatkan mengenai sedikit cerita singkat dari sudut pandang Garg dan juga dari sudut pandang Cray tepat 1 hari sebelumnya. Atau gampangnya, cerita di video kemarin terjadi pada waktu siang harinya. Sedangkan cerita pada hari ini terjadi pada malam harinya ketika Garg sudah pulang menuju ke dalam kantornya sendiri. Dimana di dalam dialognya itu, Garg pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Oh iya, ini semua kata-kata asli dari novelnya langsung yang kami bacakan tanpa diedit sama sekali. Jadi jangan heran ya kalau kata-katanya sangat kaku, tidak seperti biasanya. Intinya begini. Setelah selesai menyusun laporan dari pertemuannya dengan Selin, Garg pun akhirnya menghantamkan kepalan tangannya ke meja sambil berkata seperti ini. Sial, apa yang dia lakukan sampai bisa dipercaya seperti itu? Waktu pertama kali ketemu, sikap dari Selin kepada Garg terkesan sangat dingin dan juga formal. Tapi, setelah Cray mengenalkan Garg dan juga yang lainnya, sikapnya langsung berubah dengan sangat drastis. Menurut kabar yang beredar, para Noble Spirit memang cenderung bisa bersikap baik dengan orang-orang yang sudah mereka anggap sebagai bagian dari kelompok mereka sendiri. Mungkin saja itu menjadi salah satu bukti bahwa untuk sekarang, Cray sudah dianggap sebagai salah satu dari mereka. Lagi pula, setelah semua kejadian pada hari ini, kita pun sekarang masih tidak diberitahu apakah yang sebenarnya terjadi di dalam negara Yggdra. Bahkan, setelah dicek berkali-kali dan juga setelah ditanya berkali-kali, Selin pun tetap saja tidak mau memberitahu kita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Cray. Gara-gara itu, aku pun menjadi sangat curiga. Jangan-jangan Cray sudah meminta Selin untuk bisa tetap diam. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk sekarang hanya ada satu hal yang bisa aku simpulkan. Yaitu, sudah jelas, Cray telah melakukan lebih dari yang kita minta dan juga lebih dari yang kita bayangkan. Nah, menarik ya, ketika Garg sedang berkata seperti itu kepada dirinya sendiri, maka tepat di tengah malam ini, Sultan pun sekarang tiba-tiba saja langsung datang untuk dapat bisa menghampiri Garg menuju ke dalam kantornya dalam keadaan yang sangat panik. Menyaksikan kedatangan dari Sultan, Garg pun awalnya sempat mencoba untuk dapat bisa berkata kepadanya dan juga menjelaskan kepada Sultan bahwa tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Sultan, dia pun tidak akan pernah bisa mencegah Cray untuk dapat naik menuju ke level 9. Karena faktanya, kabar mengenai kehadiran dari Ratu Selin sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Mendengar ucapan itu dari Garg, Sultan pun sekarang langsung membantahnya. Mengingat pada kesempatan ini, tujuan dari Sultan datang bukanlah untuk bisa melarang Cray dan juga bukan untuk bisa meremehkan Cray. Tapi, dia datang ke tempat Garg untuk dapat bisa memberikan peringatan kepada Garg dengan cara berkata sebagai berikut. Tidak, ada satu hal lain yang jauh lebih penting daripada itu. Dengar, aku sudah mengirimkan revisi laporanku menuju ke kantor pusat sejak tadi siang. Dan kantor pusat pun sebenarnya sudah memberikan jawaban. Intinya, Cray sudah pasti akan lulus ujian. Alias, Cray sudah dipastikan akan bisa naik ke level 9 setelah melakukan ujian karena semua pencapaiannya selama ini. Tapi masalahnya, ujian sertifikasi bagi para hunter level 9 tahun ini akan menjadi ujian bencana yang sangatlah luar biasa beresiko. Bahkan, hunter level 9 sebelumnya pun sama sekali tidak ada yang pernah bisa untuk dapat menyelesaikannya. Yang artinya, misi tahun ini atau ujian tahun ini adalah ujian yang paling berbahaya sepanjang sejarah terbentuknya organisasi dari para hunter. Jadi, gara-gara itulah, aku pun memiliki sedikit saran untukmu. Yaitu, lebih baik kalian mundur saja dan juga jangan ikut ujian pada tahun ini. Karena percuma juga bisa naik ke level 9, tapi pulangnya hanya tinggal nama. Atau percuma saja bisa naik ke level 9 kalau ujung-ujungnya malah langsung mati terbunuh. Mendengar semua ucapan dan juga peringatan itu dari Sultan, Garg pun kini seketika langsung mengerti. Karena pada dasarnya, walaupun Sultan adalah orang yang sangat menyebalkan, namun sumber informasi dari Sultan sama sekali tidak bisa diragukan.
Gara-gara itu, Garg pun kini seketika langsung mendengarkan semua saran dari Sultan itu. Serta Garg pun kini seketika langsung membatalkan pendaftaran ujian level 9 bagi Cry tepat pada tahun ini. Nah, singkat cerita, mulai dari sinilah Sin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry. Di mana masih pada satu malam hari yang sama, Cry yang sedang bengong di dalam ruangannya, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Aduh, baru kali ini aku merasa sangat bosan karena aku males-malesan. Biasanya aku sangat senang jika tidak ada kerjaan. Tapi entah kenapa sekarang malah terasa berbeda. Pertama, semua teman-temanku sekarang masih berada di dalam negara Yggdra untuk bisa latihan. Jadi gara-gara itu, aku pun tidak bisa bermain bersama dengan mereka. Kedua, semua relik yang ada di dalam gudangku sekarang sudah aku simpan di dalam perut dari relik mimik. Tapi masalahnya, relik mimik sekarang masih aku tinggal di dalam negara Yggdra juga. Jadi gara-gara itulah, aku pun tidak memiliki hiburan untuk bermain bersama dengan relikku. Bahkan untuk saat ini, satu-satunya relik yang masih aku bawa adalah relik yang melekat pada tubuhku saja. Di mana diantaranya adalah 17 relik Sefringidi. Ketiga, Eva pun sekarang juga sedang sibuk untuk dapat bisa menyelesaikan semua masalahku. Akibatnya, aku pun tidak bisa ngobrol bersama dengan Eva. Padahal biasanya, setiap malam, Eva selalu main ke dalam kamarku untuk dapat bisa mengecek bagaimana keadaanku. Nah, gara-gara ketiga hal di atas lah, aku pun sekarang menjadi sangat bosan. Kalau begini terus, aku pun jadi kepikiran untuk bisa main menuju ke dalam gudang harta karun baru, yaitu gudang harta karun tipe fisik. Mengingat kenyataannya, sejauh ini, aku sudah sering main ke dalam gudang harta karun tipe sihir. Tapi, aku belum pernah masuk ke dalam gudang harta karun tipe fisik yang saat ini terkenal sangat langka. Bahkan di seluruh dunia, jumlahnya sekarang hanya hitungan jari saja. Menarik ya, semua perkataan asal-asalan dari Cry pasti akan selalu menjadi kenyataan. Nah, mengingat pada malam hari ini, Cry sudah berkata kepada kita bahwa dia ingin sekali main ke dalam gudang harta karun tipe fisik yang terkenal sangatlah sulit sekali untuk bisa dimasuki. Maka sudah jelas, dalam waktu dekat ini, hal itu sebentar lagi akan segera terjadi. Nah, singkat cerita, tepat setelah 1 hari berlalu, maka pada pagi hari ini, Eva pun kini tiba-tiba saja langsung datang, tepat menuju ke dalam kantornya untuk dapat bisa memberikan sebuah kabar baik. Bahwa mulai hari ini, level klan First Step sekarang sudah dinaikkan, yaitu dari level 6 menjadi level 7. Dengan begitu, maka Eva pun sekarang dipanggil oleh kantor pusat untuk dapat bisa menyerahkan dokumen resminya. Mendengar cerita itu dari Eva, Cry pun kini seketika langsung membalasnya. Wah, kalau begitu kabar bagus dong. Karena seingatku, semakin tinggi level dari klan kita, maka semakin kecil juga pajak yang harus kita bayarkan ke negara. Ditambah, kita pun akan diberikan banyak sekali fasilitas baru dari kantor pusat. Salah satunya adalah lingkaran sihir teleportasi yang kebetulan hanya bisa dimiliki oleh klan level 7 ke atas saja. Selain itu, jika Eva sekarang dipanggil ke kantor pusat, maka aku akan ikut dengan Eva karena kebetulan hari ini aku nggak ngapa-ngapain. Alias, Cry memutuskan untuk bisa ikut Eva karena dirinya sudah mulai bosan diam saja di dalam kantornya terus. Nah, masalahnya Cry sama sekali tidak tahu bahwa hari ini adalah hari spesial, di mana para petinggi dari seluruh negara di dunia akan segera berkumpul demi melakukan rapat tahunan mereka untuk bisa menentukan ujian Hunter level 9 yang berikutnya. Yang artinya, Cry pun tanpa sadar sekarang justru malah ikut Eva untuk bisa datang ke kantor pusat dari para Hunter ketika rapat dari semua petinggi dunia sekarang sedang berlangsung. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika Cry sekarang sudah bisa sampai di dalam gedung bangunan dari kantor pusat dengan menggunakan kekuatan dari lingkaran sihir teleport. Maka di momen yang sama itulah, Cry pun sekarang bisa bertemu dengan Garg dan juga Selin yang kebetulan mereka juga dipanggil oleh kantor pusat untuk dapat memberikan laporannya. Pada kesempatan itulah, Garg pun langsung bertanya kepada Cry dengan cara berkata seperti ini. Woi, ngapain lo kesini? Dengar Cry, kemarin kau sendiri yang tidak berniat untuk dapat ikut ujian Hunter level 9. Jadi gara-gara itulah, aku pun sudah mengabulkan permintaanmu. Karena kenyataannya, tepat pada tahun ini, aku tidak mengajukan namamu untuk bisa ikut ujian kenaikan level. Jadi gara-gara itulah, kau pun masih memiliki waktu untuk bisa bersantai selama 1 tahun penuh.
karena aku baru akan mengajukan namamu lagi pada ujian tahun depan. Mendengar ucapan dan juga penjelasan itu dari Garp, Cray pun sekarang sama sekali tidak peduli. Karena pada dasarnya, tujuan dari Cray ikut datang bersama Eva menuju ke kantor pusat ini adalah untuk jalan-jalan saja supaya dirinya tidak bosan. Di momen itulah, Cray pun akhirnya kini seketika langsung berpisah dengan teman-temannya. Di satu sisi, Eva pun langsung pergi meninggalkan Cray untuk dapat mengisi dokumen dari Clover Step. Sedangkan di sisi lainnya, Garp dan juga Selin kini seketika langsung pergi juga untuk dapat bisa berkumpul dengan Raja dari negara Zebrudia, demi bisa mengikuti rapat pertemuan bersama dengan para petinggi negara yang lainnya. Nah, menarik ya, ketika Cray sekarang sudah ditinggal sendirian di dalam kantor pusat dari para hunter ini, maka Cray yang nampak sangat bosan, akhirnya dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk bisa pergi ke kantin. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mencicipi berbagai macam rasa makanan dari benua lain. Namun, ketika dirinya baru saja tiba di depan pintu kafe terdekat, maka dari arah belakangnya itu, tiba-tiba saja Cray pun sekarang bisa bertemu dengan salah satu hunter level 8 terkuat lainnya. Serta tanpa menunggu lama, hunter level 8 ini sekarang langsung memperkenalkan dirinya sendiri menuju kepada Cray dengan cara berkata seperti ini. Halo anak muda, aku adalah pahlawan dari benua Galista. Namaku adalah Kaiser Sigurd, dan aku adalah seorang hunter dengan julukan Celestial Dancer. Selain itu, aku datang ke tempat ini untuk bisa melakukan ujian kenaikan tingkat menjadi hunter level 9. Jadi dengan begitu, sebentar lagi namaku akan terkenal ke seluruh dunia. Dan kaulah orang pertama yang akan bisa menjadi saksinya. Mendengar dan juga melihat hal itu di depan matanya, Cray pun kini seketika langsung membuang muka. Serta di dalam hatinya, Cray pun langsung berkata kepada dirinya sendiri. Hah? Kenapa sih orang ini? Penampilannya sangat nyentrik, serta sepertinya otaknya sama seperti Luke alias otaknya agak sedikit error. Padahal aku enggak tanya apa-apa, tapi dia malah ngomong sendiri kepadaku. Yah, jujur, aku sih enggak peduli siapa sebenarnya dia. Karena faktanya, aku kesini cuma ingin makan kue saja. Gara-gara itulah, Cray pun sekarang langsung melanjutkan perjalanannya. Serta, dia pun langsung masuk menuju ke dalam kafe itu, sambil terus diikuti oleh Kaiser tepat di belakangnya. Nah, sesampainya di dalam, Cray pun tanpa sengaja sekarang justru malah bisa bertemu dengan seorang hunter level 8 lain yang kebetulan sudah duduk lebih dulu di sana. Lalu di saat yang bersamaan, Kaiser yang ada di belakang tubuh dari Cray sekarang tiba-tiba saja langsung berkata kepada nona itu. Wah, kebetulan sekali, sekarang ada nona cantik yang sedang menunggu kedatangan kita di dalam. Mendengar ucapan itu dari Kaiser, orang yang ada di dalam ini pun sekarang kini seketika langsung membalasnya. Hah? Apanya yang nona cantik? Namaku adalah saya Kromis. Aku adalah hunter level 8 dengan julukan Little Witch. Dan aku datang ke tempat ini untuk dapat melakukan ujian kenaikan tingkat menjadi hunter level 9. Ngomong-ngomong, aku pun sekarang sudah tahu bahwa kau itu adalah Kaiser Sigurd yang merupakan sainganku tahun ini untuk bisa naik ke level 9. Tapi masalahnya, siapakah orang yang ada di sampingmu itu? Dan kenapa kau malah membawa warga sipil biasa menuju ke dalam rapat pertemuan dari para hunter? Mendengar pertanyaan itu dari saya Kromis, Kaiser pun kini seketika langsung sadar. Sehingga tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung merespon semua pertanyaan itu dari saya. Iya, benar juga ya. Aku dari tadi ngomong sama dia, tapi aku nggak tahu dia siapa. Karena kebetulan di dalam kantor pusat ini hanya dia saja orang yang tadi aku lihat. Jadi gara-gara itu, aku pun terus mengikutinya sejak tadi. Kalau begitu, tolong jelaskan kepada kita siapakah sebenarnya dirimu. Dan juga kenapa dirimu bisa berada tepat di dalam gedung pertemuan dari para hunter ini. Mendengar pertanyaan itu dari saya dan juga dari Kaiser, Cray pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku cuma Cray. Cray Andre, hunter biasa-biasa saja yang tidak tertarik untuk bisa naik ke level 9. Jadi dengan begitu, kalian bisa melupakan aku. Dan juga, kalian bisa anggap aku tidak ada, karena aku kesini tujuannya hanya untuk jalan-jalan saja. Di momen itulah, Kaiser dan juga saya Kromis kini tiba-tiba saja langsung menjadi terkejut. Karena pada dasarnya, mereka pun sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang sejak tadi ada di hadapannya itu
Ternyata dia adalah Cray Andre, sang pahlawan dari dunia manusia yang berhasil pulang dari negara Yggdrasil tanpa mengalami sedikit pun luka. Gara-gara itulah, maka dengan serentak, saya dan juga Kaiser sekarang langsung membuka mulutnya dengan lebar sambil berkata seperti ini kepada Cray. Wah, gila! Jangan bilang kau ini adalah Cray Andre yang terkenal dengan julukan The Thousand Trick yang sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Wow, menarik banget ya.